Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. 1 bulan berlalu. Kena dan Hanin masih tinggal bersama Rasti di rumah utama Aditama. Berkali-kali Rasti menanyakan keadaan putrinya di sana. Namun Kiara selalu memastikan pada keluarganya bahwa dirinya baik-baik saja. Ya, keadaan Kiara dan Gunawan jauh lebih baik dari sebelumnya. Walau Gunawan masih iri bicara dan minim perhatian, tapi pria itu tidak pernah absen menggunakan tubuh sang istri untuk melampiaskan hasratnya. Dan kini Gunawan pun sedikit lebih lembut ketika melakukan penyatuan. Kiara pun tak mempermasalahkan itu. Sekali lagi, ia bertahan hanya untuk bayi yang tengah ia kandung saat ini. Jika tidak ada yang hidup di perut Kiara, mungkin saat ini wanita itu sudah pergi jauh meninggalkan semua kerumitan yang disebabkan ulahnya sendiri. Namun beginilah takdir. Terkadang berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Kiara pun menyadari bahwa apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Dan kini ia menjalani apa yang pernah ia tanam dulu. "Mam, kita mau kemana?" tanya Hanin pada Rasti. Hanin dan Rasti berada di dalam mobil. Mereka ditemani Syamsuddin, sopir pribadi Rasti yang setia. Rasti mengajak menantunya untuk berjalan-jalan dan berbelanja. Rasti membawa Hanin ke toko tas dan sepatu langganannya. "Kita akan jalan-jalan. Selama 1 bulan, kamu di rumah saja. Apa tidak bosan?" Hanin tersenyum dan menggeleng. Rasti pun tersenyum. Selama 1 bulan bersama sang menantu, membuat Rasti semakin mengenal Hanin. Tidak heran jika putranya sangat mencintai menantunya ini. Hanin memang wanita yang tidak pernah menuntut. Ia setia menunggu suaminya pulang di rumah, dan selalu menyambut Kenan dengan senyum yang manis. Rasti melihat sang menantu seperti bercermin pada dirinya sendiri. Walau Rasti pernah bekerja di bidang entertain dan pernah menjadi dona Jakarta, namun jiwa hemat dan tidak berfoya-foya tetap melekat dalam dirinya. Hingga akhirnya ia dipinang oleh Kean, anak seorang pengusaha kaya dan perlahan mengikuti gaya keluarga sang suami. Mereka sampai di sebuah toko tas dan sepatu branded. "Mami ingin beli tas?" tanya Hanin. "Iya," jawab Rasti tersenyum. Padahal ia memang ingin membelikan tas dan sepatu untuk Hanin, walau uangnya pun pastinya dari Kenan. Langkah kaki Hanin bergerak mengikuti ibu mertuanya. Mereka masuk ke dalam toko itu. Rasti langsung disambut hangat oleh pegawai dan pemilik toko itu, karena kebetulan pemilik toko itu pun sedang berada di sana. "Ini istri Pak Kenan?" tanya pemilik toko yang bernama Riana. "Iya, ini istri Kenan." Rasti tersenyum pada Riana sambil menggadang lengan Hanin. Hanin pun menyapa Riana dan membalas jabat tangan pemilik toko itu. "Wah, cantiknya." Hanin lagi-lagi hanya bisa tersenyum tatkala Riana membandingkan dirinya dengan Vanessa. Walaupun Riana membandingkan dengan hal yang positif, karena menurutnya Hanin jauh lebih cantik dan lebih ramah dibandingkan si model itu. Hanin ikut melihat-lihat tas yang terpajang rapi di sana. Sementara Rasti pun tengah berada di kasir. Ia memang sudah ingin membeli tas itu sejak lama, sehingga ia tak perlu lagi memilih-milih. "Wow, harganya amazing," gumam Hanin saat melihat harga yang tercetak di label tas itu. "Kamu ingin ini?" tanya Rasti. Hanin menoleh ke arah ibu mertuanya dan tersenyum. Ia pun menggeleng. "Tidak, Mam, hanya melihat saja." "Kalau kamu ingin pun tidak apa. Bukankah Kenan sudah memberi kartunya padamu? Pergunakanlah." Lagi-lagi Hanin menggeleng. "Tidak, Mam, ini terlalu mahal." "Tidak apa, Han, kamu harus tampil berbeda sekarang. Karena sekarang, kamu bukan lagi Hanin yang dulu. Kamu adalah Hanin, istri Kenan Aditama." Rasti mengambil tas yang dipilih Hanin dan meminta pegawai toko itu untuk membungkusnya. "Mami pernah sepertimu. Tapi, kita memang harus merubah penampilan. Bukan untuk terlihat sombong atau glamor, tapi untuk prestis. Menunjukkan harga diri dan wibawa suami di depan orang banyak." Hanin mengangguk. Ia setuju. Sangat lucu bukan? Jika istri pengusaha kaya tapi penampilannya biasa saja. Bisa-bisa Kenan disebut suami yang tidak memperhatikan istri. Akhirnya Hanin membeli tas, sepatu, dan 1 buah sandal yang sesuai dengan keinginannya.
Ini adalah tas, sepatu, dan sandal yang paling mahal yang pernah Hanin beli sepanjang hidupnya. Bahkan harga tas, sepatu, dan sandal itu, jika dijumlah bisa untuk membeli satu mobil MPV dengan merek sejuta umat itu. Mana kartumu? Tanya Rasti pada Hanin sambil menengadahkan telapak tangannya. Kartu? Iya, kartu platinum yang Kenan berikan. Hanin membuka tas dan dompetnya. Tas yang ia kenakan sekarang juga bukan tas sembarangan. Kenan memberikannya beberapa minggu yang lalu. Dengan imbalan, Hanin harus menari erotis tanpa busana di depannya. Padahal Hanin tidak meminta tas itu. Dasar akal bulus Kenan, tidak ada matinya. Ini, Hanin menyerahkan kartu yang suaminya berikan sejak ia menjadi istrinya. Rasti menerima kartu itu dan memberikan pada kasir. "Pinnya, Bu?" tanya kasir sembari menyodorkan mesin edisi pada Hanin. Hanin bingung, pasalnya ia lupa nomor PIN kartu itu. Padahal Kenan pernah menyebutnya. "Berapa ya, Mam?" Hanin lupa karena tidak pernah menggunakan kartu ini. Jawab Hanin polos membuat Rasti pun tersenyum. "Coba cek ponselmu. Siapa tahu sudah kamu simpan di sana." Hanin menggeleng. "Tidak, Mam. Hanin tidak pernah menyimpan nomor PIN di ponsel." "Coba cek dulu," ucap Rasti lagi. Mau tidak mau Hanin pun mengambil ponsel dalam tasnya. Padahal ia yakin tak pernah mengetik nomor PIN kartu ini di sana. Tak lama kemudian Hanin tersenyum. Sesaat setelah membuka ponselnya, ia melihat notifikasi pesan dari sang suami. "Nomor PIN kartu itu sesuai dengan tanggal lahirmu. Selamat bersenang-senang sayang. Nanti malam gantian aku yang kamu buat senang, oke?" Kenan menuliskan pesan itu dengan emoji hati dan kiss. Hanin terus mengulas senyum. Ternyata ibu dan anak benar-benar kompak. Setelah selesai menemani ibu mertua ke toko tas dan sepatu branded itu, Rasti kembali mengajak Hanin ke sebuah butik. "Han, sebelum ke butik kita mampir ke tempat makan dulu yuk. Mami lagi kepingin coto Makassar." Hanin tersenyum dan mengangguk. "Iya, Mam." Mereka pun sampai di tempat makan yang diinginkan Rasti. Rasti mengajak Hanin duduk dan memesan makanan. Rasti memesan makanan dan minuman yang ia inginkan pada pelayan berseragam gadis-gadis itu. "Han, kamu pesan apa?" tanya Rasti dengan tangan yang masih memegang buku menu tempat makan itu. Hanin menggeleng. "Hanin tidak makan, Mam. Minum saja." "Loh, kenapa?" kata Mas Kenan. Hanin tersenyum saat mengucapkan kata Mas sebelum menyebut nama suaminya. Rasanya asing. Tapi Rasti selalu protes jika Hanin memanggil nama Kenan tanpa embel-embel di depannya. Padahal Kenan tak pernah memedulikan itu. Justru Kenan lebih suka sang istri memanggilnya dengan panggilan Ken-Ken. "Mas Kenan, mau ajak Hanin makan di luar nanti malam?" Hanin melanjutkan perkataannya. "Iya, tapi itu kan nanti malam. Sekarang masih sore, Han." Jawab Rasti. "Nanti Hanin takut keburu kenyang, Mam. Jadi nanti makannya nggak banyak. Lagian bareng Mas Kenan lebih enak makannya." Rasti tersenyum. Ya, kali ini Mami terima alasanmu." Setelah memesan makanan, Rasti terlihat terdiam. "Mami kenapa?" tanya Hanin. "Mami masih kepikiran Kiara, Han. Walau dia selalu bilang dirinya baik-baik saja, tapi Mami tetap memikirkannya." Jawab Rasti sedih. Hanin memeluk ibunya dari samping. Hanin mengerti perasaan Mami. Rasti pun memeluk pinggang menantunya. "Untung ada kamu, sayang." Mereka pun berpelukan. Kemudian Hanin dan Rasti sampai di butik. Setelah 1 jam berada di antara tempat makan dan perjalanan, Hanin diperkenalkan oleh desainer langganan keluarga Aditama. "Oh, ini istrinya Tuan Kenan. Wah, cantiknya. Kemarin saya hanya melihat di televisi. Ternyata aslinya jauh lebih cantik." Puji sang desainer yang berjenis kelamin laki-laki itu kepada Hanin. Tangan Hanin digenggam erat oleh desainer itu saat Hanin membalas jabatan tangannya. "Udah, lepasin tangan menantuku. Kalau Kenan lihat, bisa habis kamu." Ledek Rasti. Desainer yang cukup terkenal itu langsung melepaskan genggaman tangannya pada Hanin dan tertawa. "Untung tante ngingetin. Kalau orangnya datang terus lihat aku masih pegang tangan istrinya. Bisa biru ini pipi." Wendy tertawa diiringi tawa Rasti dan Hanin. "Pada ngomongin aku ya?
ucap Kenan yang muncul tiba-tiba. Tuh, kan yang punyanya dateng. Wendy, si desainer yang sedikit melambai itu, kembali tertawa. Tenang, Wen. Kalau sama lo, gue gak bakal bikin muka lo biru. Kenan merangkul pundak Wendy. Tapi sepertinya gue bakal normal kalau dapat istri kayak istri lo, kan? Ucap Wendy. Kenan langsung melepas rangkulan yang bertengger di atas bahu Wendy. Wah, nyari mati lo. Takut. Wendy pun langsung menghindari Kenan. Rasi dan Hanin tertawa geli melihat dua pria yang jauh berbeda karakter ini. Dahulu ibu Wendy yang merupakan desainer keluarga Aditama. Namun setelah sang ibu pensiun, kemudian sang anak menggantikannya. Han, ayo dicoba gaunnya. Rasi memberikan gaun yang sebelumnya terpajang. Ini untuk apa, Mam? Tanya Hanin bingung. Mami ingin mengadakan pesta. Tanya Hanin lagi. Duh, ini itu pesta buat kamu, sayang. Saat Wendy yang langsung kena pelototan dari Kenan. Pasalnya Wendy memanggil sang istri dengan sebutan sayang. Namun Wendy hanya tertawa meledek ke arah Kenan. Pesta? Tanya Hanin bingung ke arah Rasti dan Kenan bergantian. Iya, pesta untuk dan Kenan. Kalian akan menggelar resepsi pernikahan 2 minggu lagi. Jawab Rasti. Apa? Tanya Hanin terkejut. Pasalnya Kenan tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini. Ken, kamu gak pernah cerita. Rengek Hanin pada suaminya. Kenan hanya tersenyum. Surprise, sayang. Kenan mendekati sang istri dan memeluknya. Jahat, ini hal yang penting, tapi malah gak cerita. Hanin memukul pelan dada suaminya. Ini permintaan Mami. Mami ingin kita menggelar resepsi. Hanin menatap ibu mertuanya dengan berkaca-kaca. Mami, terima kasih. Hanin melepaskan pelukannya pada Kenan dan memeluk Rasti. Sama-sama. Kamu berhak mendapatkan ini. Rasti membalas pelukan itu dan mengelus punggung Hanin. Ya sudah, ayo dicoba gaunnya. Ego udah gak sabar mau lihat, pasti cocok. Gaya bicara khas Wendy akhirnya keluar juga. Padahal awalnya ia ingin terlihat maco di depan Hanin. Kenan langsung menarik tangan sang istri ke ruang fitting bersama. Iya, kamu fittingnya di sana. Hanin menunjuk ruang ganti laki-laki. Sama aja. Kenan tetap menarik tangan istrinya. Ken, aku di sini, kamu di sana. Hanin menghentikan langkahnya dan tetap meminta Kenan berada di ruang ganti laki-laki. Sesuai dengan gambar gender yang tertempel di pintu. Udah, jangan banyak bicara. Kenan menarik Hanin dan masuk ke dalam ruang ganti yang sebenarnya diperuntukkan bagi wanita. Kenan memasukkan Hanin paksa dan menutup pintu. Lalu ia langsung membuka seluruh pakaiannya. Ken, kamu mau apa? Aku gak mau begituan di tempat umum. Ujar Hanin yang langsung menutup matanya dengan satu telapak tangan. Kenan tertawa. Emang menurutmu aku mau ngapain? Hanin sedikit membuka matanya. Kita kan mau fitting baju ini. Ya pastinya kita buka baju dulu kan? Kenan menunjukkan jas untuk ia pakai nanti sebagai mempelai pria pada resepsi pernikahannya. Hanin menghela napasnya. Kemudian Kenan menarik pinggang Hanin dan menubrukkan pada dada bidang miliknya. Kamu ingin melakukannya di sini? Tanya Kenan dengan seringnya licik. Enggak. Hanin langsung mendorong dada Kenan, membuat suaminya kembali tertawa. Hanin. Kenan menggelengkan kepalanya. Otak kamu sepertinya sudah mulai mesum. Hanin mengerucutkan bibirnya. Dasarnya pelit. Kenan tertawa, sembari memakaikan pakaian pengantin pria itu di tubuhnya. Tak berapa lama kemudian, mereka pun memakaikan pakaian masing-masing. Hanin berada di depan cermin, sementara Kenan berdiri di belakang istrinya. Kenan menempelkan tubuhnya pada tubuh Hanin yang berdiri di depannya. Ia mengecup punggung Hanin yang sedikit terbuka. Cantik. Hanin tersenyum di balik cermin dan menatap sang suami. Kamu juga tampan. Kemudian Kenan memeluk erat tubuh Hanin dari belakang dengan melingkarkan kedua tangannya pada pinggang ramping itu. Hari ini Hanin melewati beberapa tempat. Setelah menemani Rasti ke toko branded, ia beralih ke restoran, lalu ke butik. Dan sekarang, Kenan membawanya ke sebuah kafe yang cukup mewah. Selesai bertransaksi dengan Wendy, Rasti pulang bersama Syamsuddin dan Kenan pulang bersama istrinya menuju sebuah tempat romantis. Ini kafe milik temanku. Kami bertemu di Inggris saat aku kuliah di sana. Ucap Kenan ketika keduanya hendak memasuki tempat itu.
Dia bukan anak pengusaha, tapi dia sangat gigih. Kenan kembali menceritakan pemilik kafe itu. Hai Ken. Sapa si pemilik kafe saat bertemu dengan Kenan. Hai. Ken menyambut tangan si pemilik kafe yang juga merupakan teman seperjuangannya saat berada di negara orang. Ini pasti Hanin, ucap teman Kenan. Hanin tersenyum dan membalas jabatan tangan itu. Lo gak bawa Aira dan Kisha? Tanya Kenan menyebut anak dan istri temannya itu. Enggak, gue malah mau jemput mereka dan ngajak mereka jalan. Kalau kesini mereka udah bosen. Kenan mengangguk dan tertawa. Iya ya. Sorry, gue gak bisa nemenin lo nih bro, kata teman Kenan lagi. It's okay. Kenan mengangkat ibu jarinya ke atas. Kalau gitu gue duluan. Han, duluan ya. Hati-hati sama Kenan, dia nakal. Kalau itu sih udah tahu. Saut Hanin spontan membuat Kenan dan temannya tertawa. Lucu juga bini lo kan? Kenan tertawa pada temannya. Paket komplit pokoknya. Dasar lo. Ledek teman Kenan sembari berlalu pergi meninggalkan sepasang dua insan ini. Kenan mengajak Hanin untuk duduk di tempat biasa yang selalu ia duduki. Karena tempat ini tempat yang paling tenang dan nyaman. Dari tempat duduk ini juga dapat terlihat suasana kota Jakarta. Karena kafe ini terdapat di lantai yang cukup tinggi. Kenan memesan makanan dan minuman. Kamu belum makan kan? Tanya Kenan. Hanin menggeleng. Belum. Tadi bukannya nemenin mami makan. Kok nggak sekalian makan? Tanya Kenan lagi. Kenan tahu semua aktivitas sang istri dari ibunya. Hanin kembali menggeleng. Enggak ah, nunggu kamu aja. Kenan tersenyum dan tangannya terangkat untuk mengelus pipi Hanin. Bikin orang makin cinta aja sih. Hanin tersenyum menunduk. Ia tersipu malu. Mereka seperti sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran dan baru saling mengutarakan perasaan. Kenan dan Hanin melihat ke arah panggung saat si penyanyi kafe mengetuk-ngetukkan mikrofonnya. Oh ya, ada yang mau nyumbang lagu? Tanya penyanyi kafe itu tiba-tiba setelah beberapa menit ia selesai menyanyikan lagu untuk semua pengunjung yang tengah menikmati tempat itu dan menikmati menu makanan yang ditawarkan. Kenan langsung mengacungkan tangannya ke atas. Istriku mau nyanyi, ucap Kenan ke arah Hanin. Hanin langsung menggeleng. Apaan sih, aku gak bisa nyanyi, Ken? Ayolah sayang, aku sering mendengarkan suaramu di kamar mandi. Ih, itu kan di kamar mandi, gak di tempat umum seperti ini. Jawab Hanin berbisik. Ayolah. Kenan membujuk istrinya dengan senyum. Si penyanyi kafe itu pun sudah menghampiri tempat duduk Kenan dan Hanin. Ayo. Penyanyi kafe itu menyodorkan mic kepada Hanin, dan Hanin langsung geleng. Ken, aku gak bisa. Gak mau, suara aku jelek. Tanya Hanin. Kenan tersenyum ke arah istrinya. Baiklah, kalau begitu aku yang nyanyi. Kenan meraih mikrofon itu dan ikut ke panggung bersama si penyanyi kafe tadi. Di atas panggung Kenan meminta gitar. Ia mulai duduk di sana dan memainkan gitar itu. Riuh tepukan tangan semua orang yang akan melihat pertunjukan suara dan petikan gitar Kenan. Ternyata ini bukanlah kali pertama Kenan menyumbangkan lagu. Jika sedang mood, Kenan akan bernyanyi di kafe temannya ini, sembari menyalurkan hobinya bermain gitar. Hanin pun ikut bertepuk tangan dan tersenyum. Lagu ini untuk wanitaku yang duduk di sana. Kenan mengarahkan tangannya pada tempat yang diduduki Hanin, hingga semua orang melihat ke arah wanita itu. Karena suara Kenan menggema ke seluruh ruangan. Hanin hanya tersenyum malu. Kemudian Kenan memetik senar dan mulai mengalunkan musik dari benda itu. Kenan menyanyikan lagu milik Natarita yang berjudul Kekasih Impian. Tak pernah meminta sosok pendamping sempurna. Cukup dia yang selalu sabar menemani dalam kekurangan.
tapi tangisan bahagia. Ia membalas tatapan Kenan yang tertuju ke arahnya dengan penuh cinta. Pagi ini, Kiara malas sekali untuk bangun. Tubuhnya remuk dan terasa lelah. Selain ia harus melayani nafsu sang suami, ia pun harus melayani segala keperluannya. Kiara seperti robot yang Gunawan beli untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik kebutuhan biologis dan keperluan yang dibutuhkan di luar dari itu. Ponsel Kiara berdering. Ia mendengar ponsel yang berdering itu di atas nakas. Perlahan ia mulai bangkit dengan sedikit meringis dan kesusahan. Entah mengapa, nafsu Gunawan saat ini berkali-kali lipat. Setiap malam sang suami menggunakan tubuhnya lebih dari satu kali. Terkadang pagi pun, ia memintanya lagi. Padahal dulu pria itu alergi menyentuh tubuh sang istri. Ia malah lebih suka bermain dengan wanita bayaran di luar sana. Namun kini, itu tidak lagi. Gunawan tidak pernah sekalipun ke klub malam, karena ia lebih suka bermain dengan tubuh istrinya. Ia pun tidak mengerti mengapa seperti itu. Kiara meraih ponselnya dan melihat nama Maimom tertera di layar itu. Kemudian ia pun mengangkatnya. Iya, Mam. Suara Kiara masih terdengar lemas. Ra, kamu baik-baik saja? Tanya Rasti. Baik, Mam. Tapi kenapa suaramu seperti itu? Kamu sakit? Tanya Rasti panik. Tidak, Mam. Kiara baru bangun tidur. Jadi suaranya masih berat begini. Ya ampun, Ra. Ini sudah siang. Pasti kamu tidak membuatkan sarapan untuk suamimu. Iya, lupa. Mas Gun juga nggak bangunin Kiara tadi. Kebiasaan dasar manja. Untung suamimu pengertian, ucap Rasti. Kiara hanya tersenyum kecut. Ya, baru kali ini ia bangun kesiangan sejak ia tinggal lagi di rumah ini. Dan tumben sekali Gunawan pun tidak membangunkannya. Padahal biasanya selelah apapun istrinya, ia akan membangunkan Kiara untuk membuatkan sarapan untuknya. Karena Gunawan memang menyukai masakan Kiara. Oh iya, Mami sampai lupa. Mami ingin mengajakmu dan suamimu datang ke sini besok malam, kata Rasti lagi. Ada apa, Mam? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin makan malam bersama. Mami rindu kumpul dengan anak-anak Mami. Sekalian Mami ingin membicarakan tentang pesta pernikahan kakakmu. Oh, Kiara mengangguk. Ia tak terkejut karena sebelumnya Rasti memang sudah menceritakan hal ini padanya melalui telepon. Kamu dan suamimu bisa kan? Tanya Rasti. Nanti Kiara tanyakan Mas Gun. Makan malam di rumah Mami besok, Kiara. Pokoknya kamu dan Gunawan harus datang. Iya, Mami. Kiara menyerah. Ya sudah, baik-baik di sana ya, Nak. Mami yakin kelembutan seorang istri dapat melunakkan hati suami. Lambat laun, Gunawan akan memaafkanmu dan kalian bisa hidup bahagia. Kiara hanya tersenyum kecut dan hanya membalas perkataan sang ibu sekedarnya. Lalu Rasti pun menutup panggilan telepon itu setelah memberi sedikit ujangan untuk putrinya. Kiara pun meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Perlahan ia turun dari tempat tidur dan membersihkan diri. Sebelum itu ia melihat kalender. Ia melewati jadwal pemeriksaan kandungan rutin. Ya ampun, kenapa lupa sih? Kumam Kiara. Lalu ia pun membuka laci lemari meja riasnya. Ia melihat banyak tumpukan obat di sana yang belum ia minum satu pun. Obat itu padahal obat untuk kesehatan janin yang tengah berkembang di perutnya. Perut Kiara juga nampak membulat kecil. Padahal usia kandungan itu sudah memasuki 5 bulan lebih. Kiara bergegas ke kamar mandi dan segera ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Non, mau kemana? Tanya pelayan di rumah Gunawan. Wanita parubaya itu melihat majikan perempuannya sudah terlihat rapi dan cantik. Bibi, ini Kiara mau ke rumah sakit, mau periksa dia. Kiara menunjuk perutnya. Oh, nggak ditemanin Bapak, Non? Tanya si Bibi lagi. Kiara menggeleng. Bapak lagi sibuk, gak apa-apa sendiri juga. Kiara berlalu dari hadapan si Bibi dan hendak berdiri di teras dan menunggu taksi online yang ia pesan tiba. Apa mau saya temani, Non? Tanya si Bibi yang tidak tega melihat majikannya periksa kandungan sendirian.
Si Bibi adalah saksi ketulusan cinta Kiara terhadap Gunawan. Sejak menikah dan menempati rumah itu, si Bibi adalah pelayan yang tidak pernah berganti dengan orang lain. Wanita parubaya ini menyaksikan bagaimana Gunawan memperlakukan istrinya. Dan walau Gunawan tidak pernah membawa wanita ke rumah itu, namun dulu Gunawan jarang pulang dan sering meninggalkan sang istri sendirian di rumah. Kiara kembali tersenyum. Gak usah, udah Bibi nunggu di rumah aja. Kiara menepuk bahu sang Bibi. Tak lama kemudian taksi online yang Kiara pesan pun tiba. Si Bibi menemani Kiara di teras hingga Kiara menaiki mobil. Bahkan si Bibi yang membukakan pintu mobil itu. Ken, gue izin keluar ya. Ucap Vicky pada Kenan ketika ia menongolkan kepalanya ke dalam ruangan Kenan. Mau kemana lo? Tanya Kenan. Gue mau jenguk keponakan. Istrinya Fedi udah lahiran. Tanya Kenan lagi. Vicky mengangguk. Iya udah dari kemarin, makanya gue mau jenguk. Kenan menyandarkan tubuhnya pada punggung kursi. Kalau gue gak sibuk, gue juga pengen jenguk anaknya Fedi. Fedi adalah adik lelaki Vicky yang membaktikan dirinya pada negara. Ia tergabung dalam kesatuan militer. Sebelumnya, Vicky menetap di Surabaya, dan baru 4 bulan terakhir ia kembali ditugaskan di Jakarta. Fedi sudah menikah 3 tahun yang lalu, namun baru kali ini dia berkesempatan untuk menjadi seorang ayah. Ya udah, nggak usah sekarang Ken. Kapan waktu lo sempat aja. Jawab Vicky. Oke, salam buat Fedi. Oke. Vicky menunjukkan ibu jarinya ke atas, lalu kembali menutup pintu ruangan Kenan. Di perjalanan, Vicky membeli semua keperluan yang adiknya minta untuk istrinya, karena Fedi memang tidak sempat keluar rumah sakit untuk terus mendampingi istrinya, yang melahirkan dengan melalui operasi cesar. Setelah 1 jam, Vicky pun sampai di rumah sakit itu. Ia langsung menuju lift dan menaiki lantai tempat adik iparnya diberi perawatan. Hai. Sapa Vicky pada adik dan istrinya yang sedang menyusui anaknya yang baru dilahirkan. Bang. Fedi menghampiri sang kakak, sementara istri Fedi hanya memberi senyuman. Wah, lo bawain semua pesanan gue. Ucap Fedi senang. Ya iyalah, lo kan tadi minta itu. Ya udah gue beliin semua. Lo emang kakak terdebes deh bang. Puji Fedi dengan merangkul erat sang kakak. Istri Fedi selesai menyusui dan memberikan putranya pada Vicky. Wah, anak lo ganteng, Fed. Kata Vicky setelah menerima bayi itu dan menggendongnya. Hati-hati gendongnya bang, begini. Fedi mengajari sang kakak cara menggendong bayi yang benar. Kak Vicky kapan nyusul? Udah cocok gendong anak tuh. Ledek istri Fedi. Fedi tersenyum. Ia kembali mengingat saat cara mengandung anaknya. Mungkin jika janin itu tidak keguguran, saat ini ia sudah memiliki anak yang berusia 4 tahun. Tahu lo, jangan main-main mulu napa. Udah tua bang, nikah, jangan kawin mulu. Saud Fedi yang memang mengetahui kebiasaan sang kakak, namun tidak mengetahui skandal yang pernah ia perbuat terhadap adik Kenan. Fedi dan istrinya tertawa. Vicky hanya tersenyum sembari terus memandang bayi mungil yang taman itu. Setelah menjenguk keponakannya, Vicky pun pamit dan hendak kembali ke kantor. Bang, boleh minta tolong lagi nggak? Tanya Fedi sebelum Vicky benar-benar pamit. Apa? Tanya Vicky lagi karena sang adik memang senang merepotkannya. Tolong ambilin obat di bagian farmasi dulu dong. Nih, tadi di telepon bagian itu kalau obat Raisa sudah ada. Fedi menyebut nama istrinya. Iya. Vicky mengangguk karena ia pun melihat sang adik tengah repot mengantar istrinya yang ingin buang air besar. Cuma tinggal ambil doang bang, udah gue bayar. Ucap Fedi lagi yang kembali diangguki Vicky. Vicky beralih ke ruang farmasi. Arah matanya berkeliling ruangan yang cukup luas itu. Di sana ia menangkap sosok wanita yang sedang duduk sendiri sambil memainkan handphone. Ya, wanita itu adalah Kiara. Vicky tersenyum dan menghampirinya. Kak? Kiara mendongak dan melihat senyum pria yang selalu ia telakini. Vicky sedikit menunduk untuk lebih mendekatkan kepalanya pada Kiara yang sedang duduk. Kamu, lagi apa? Tanya Kiara. Temenin istri orang yang lagi periksa kandungan. Ledek Vicky. Kiara tertawa.
Tawa yang tak pernah lagi ia keluarkan sejak kembali ke rumah Gunawan. Biasanya Kiara hanya tersenyum. Kok sendirian? Gunawan gak nemenin? Tanya Vicky. Masih sibuk, lagian masih gak terlalu urgent kok. Aku bisa sendiri. Vicky duduk di samping Kiara. Oh, aku kira si Gun masih memperlakukanmu dengan tidak baik. Kiara menggeleng. Tidak, kami sudah baik-baik saja. Malah sangat baik sekarang. Vicky mengangguk. Baguslah. Kamu sudah selesai? Tanya Vicky. Kiara mengangguk. Iya, ini sudah tinggal menunggu obat saja. Kamu sudah makan? Tanya Vicky lagi. Kiara menggeleng. Ia lupa belum mengisi perutnya sejak pagi tadi. Ya ampun, Ra, kok belum makan? Ini udah jam 12 lewat loh. Wanita hamil gak boleh telat makan. Kasihan nutrisi buat bayi kamu jadi terhambat. Ucap Vicky panik membuat Kiara tersenyum. Vicky langsung berdiri. Kalau begitu tunggu di sini. Aku akan beliin kamu makanan di kantin. Pria itu segera berlari menuju kantin dan meninggalkan Kiara yang terduduk tersenyum. Sungguh, ia menyesal. Andai saja dulu ia tidak dibutakan dengan obsesinya terhadap Gunawan. Mungkin saat ini ia sudah bahagia bersama suami yang mencintai dan perhatian padanya. Juga anak itu mungkin tidak gugur karena ia tidak mengalami tekanan. Tak lama kemudian Vicky datang menghampiri Kiara dengan berlari. Ia pun langsung duduk di samping Kiara dan menyerahkan satu box makanan lengkap dengan daging dan sayuran di dalamnya. Ayo makan dulu, nanti kalau namamu dipanggil aku yang kesana. Ucap Vicky. Kiara menerima makanan itu dan membukanya. Vicky masih hafal makanan kesukaannya. Ia pun tersenyum dan mulai menyuapi makanan itu ke mulutnya sendiri. Nama Kiara pun dipanggil dengan pengeras suara untuk mengambil obat. Sedangkan Kiara masih menikmati makanan itu. Vicky langsung berdiri dan menghampiri meja bagian farmasi itu, lalu mengambil obat Kiara. Ra, ini obatmu. Jangan lupa diminum. Yang ini 3 kali sehari dan yang ini juga. Tapi yang ini vitamin, hanya diminum 1 kali sehari. Vicky menjelaskan dengan detail pada Kiara seperti yang dijelaskan petugas farmasi tadi padanya, sembari menunjuk obat-obat itu. Kiara mengelap mulutnya selesai memakan habis makanan itu, lalu mendengarkan penjelasan Vicky. Ia pun kembali tersenyum. Terima kasih. Sama-sama, Ra. Mereka pun terdiam beberapa menit, lalu Kiara kembali berbicara. Vic, maafin aku ya. Aku sering menyakitimu. Aku malu, karena kamu masih saja baik padaku. Vicky tersenyum. Itu karena cinta, Ra. Aku juga tidak tahu mengapa aku tidak pernah bisa membencimu. Vicky menarik napasnya. Andai aku dilahirkan kembali, aku pasti akan memilihmu. Ucap Kiara dengan pandangan lurus ke depan dan mata yang berkaca-kaca. Entah mengapa, ia ingin sekali waktu bisa kembali diputar. Dan ia tidak akan melakukan kebodohan dengan menyebut nama Gunawan sebagai pria yang telah menghamilinya di hadapan Rasti dan Kenan. Di kediaman utama keluarga Aditama, seperti biasa, Hanin pagi-pagi selalu membantu pelayan di sana untuk menyiapkan sarapan pagi. Hanin berdiri menghadap marmer kitchen set yang berwarna abu-abu kehitam-hitaman. Ia berdiri sendiri di dapur yang luas ini, sembari mengaduk-aduk krim sup jagung, kesukaan Kenan yang masih berada di atas kompor. Biasanya, Kenan akan memakan krim sup jagung ini dengan roti atau pastry. Beberapa menit kemudian Hanin tak lagi sendiri, karena ada kedua tangan yang sudah melingkar di pinggangnya. Siapa lagi kalau bukan Kenan? Ya, Kenan memeluk Hanin dari belakang. Hei, aku cari-cari ternyata kamu ada di sini. Ucap Kenan dengan menaruh dagunya di pundak sang istri, sembari menghirup aroma wangi tubuh sang istri dan aroma sup jagung di depannya. Nyari aku tuh gampang, kalau nggak di dapur, paling di taman atau di kamar mandi. Sahut Hanin tersenyum. Tapi dulu aku sempat tidak menemukanmu. Kenan mengungkit saat ia kehilangan jejak Hanin kala itu, padahal ternyata Hanin bekerja di perusahaannya. Karena aku mendapatkan bantuan dari Vicky, ledek Hanin. Pokoknya apapun masalah yang terjadi dalam pernikahan kita, kamu nggak boleh kabur-kaburan lagi. Aku nggak bisa jauh darimu, sayang. Kenan mengeratkan pelukannya dan mencium bau Hanin. Iya sayang, aku janji. Aku selalu berada di sisimu. Jawab Hanin.
Kenan tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya, sembari menggoyangkan tubuh Hanin ke kanan dan ke kiri. Kemudian tangan Kenan meremas kedua bukit kembar Hanin, dan membuka dua kancing di atas kemeja itu. Hanin mematikan kompor itu. Ia sudah tak lagi berkonsentrasi memasak. Ken, nanti ada Bilastri. Hanin berusaha memperingatkan suaminya, karena mereka saat ini tidak sedang berada di apartemen yang hanya ada mereka berdua saja. Bibir Kenan masih menelusuri bagian leher dan punggung Hanin yang setengah terbuka. Lalu Kenan membalikkan tubuh Hanin dan mengajaknya bergeser ke tempat yang jauh dari perhatian itu. Ia melepaskan lagi satu kancing kemeja Hanin, hingga kedua gundukan bulat itu pun terpampang, walau masih dengan balutan bra. Semalam kita belum melakukannya, sayang. Kenan mencium leher cincang Hanin dari depan. Hanin mendongakkan kepalanya ke atas, memberi jalan Kenan untuk menggigit leher itu dan memberinya tanda. Salah sendiri, mengapa kamu tidak membangunkanku? Semalam Kenan memang pulang tengah malam. Pekerjaan yang menumpuk membuatnya harus lembur, dan pulang dengan malam yang sangat larut. Biasanya sang istri akan menunggunya pulang, namun semalam mata Hanin sangat kantuk, sehingga ia menunggu Kenan sampai tertidur di sofa kamar dalam keadaan televisi yang menyala. Kenan tidak tega, sehingga ia hanya memindahkan sang istri ke tempat tidur tanpa mengganggunya. Mana aku tega, kamu tidurnya udah kayak kebo. Masa? Tanya Hanin dengan nada manja. Kini mereka saling bertatapan. Bohong. Hanin membulatkan matanya pada Kenan. Kenan tertawa. Masa iya aku bohong? Kamu itu gak gerak sama sekali pas aku pindahin. Bener-bener kayak kebo. Hanin cemberut. Baru saja malam kemarin ia disanjung dengan lagu cinta. Sekarang Kenan sudah kembali menyebalkan lagi dengan menyebutnya kebo. Hanin membalikkan lagi tubuhnya ke arah kompor dan menyiapkan makanan itu ke meja makan. Sayang, kok diem sih? Tanya Kenan dengan mengikuti langkah Hanin yang tanpa suara dan tanpa senyum. Langkah Hanin kembali ke dapur untuk mengambil makanan lain. Sementara semua minuman sudah dibawa Bilastri ke meja itu. Sayang, jangan marah dong. Aku kan bercanda. Panggil Kenan dengan menowel pinggang Hanin. Gak lucu. Masa aku disamain sama kebo? Cemberut Hanin. Kenan langsung menangkap tubuh Hanin dan memeluknya. Ia tertawa. Suka lihat wajah cemberut kamu. Lucu, gemes. Pengen rasanya aku gigit. Kenan mencubit ujung hidung Hanin. Mau kamu kayak kebo, kayak apapun, aku tetap cinta sama kamu. Mau kamu suka ileran atau mendengkur, aku tetap cinta kamu. Hanin merengutkan bibirnya. Gombal. Tapi emang iya. Aku seperti itu kalau tidur. Tanya Hanin dengan suara manja. Enggak. Jawab Kenan. Enggak kan? Tanya Hanin lagi. Enggak. Kenan menggeleng. Gak salah lagi. Teriak Hanin sambil mencubit pinggang Kenan. Kenan tertawa dan mendekat lagi tubuh istrinya. Ia senang sekali menjahili dan menggoda Hanin. Padahal sang istri jika tidur tidak seperti itu. Kemudian mulut Kenan langsung memakan bibir Hanin, membuat Hanin tak siap mengimbanginya. Mata Hanin membulat saat ia melihat Bilastri yang tidak jadi ke dapur karena Kenan sedang melumat bibir Hanin. Pagutan itu pun akhirnya terhenti karena Hanin melepaskan ciuman itu. Kenapa sayang? Tanya Kenan yang masih tidak mau melepas pagutan itu, sementara sang istri sudah memberi kode untuk melepaskan pagutan itu. Ada Bilastri tadi. Rengek Hanin menunjuk ke arah tempat ketika ia melihat Bilastri berdiri. Biarin aja, yang penting bukan Mami. Hanin membulatkan matanya, karena Rasti memang sudah berdiri di belakang Kenan sekarang. Tapi Mami di sini sekarang. Ucap Rasti tersenyum membuat Kenan seketika melepas pelukannya pada sang istri. Ada Mami. Kenan nyengir, memperlihatkan jajaran giginya yang rapi. Rasti tersenyum dan menggeleng sambil melipat kedua tangannya di dada. Dasar nakal, ayo sarapan. Mesum-mesumnya bisa dilanjut lagi nanti. Ujar Rasti yang menyuruh anak dan menantunya ke meja makan. Lalu Kenan menarik tangan istrinya untuk ikut ke meja makan. Setelah menikmati sarapan, Kenan pamit pada sang ibu. Namun ia tetap menggenggam tangan Hanin. Kamu mau bawa Hanin ke kantor? Tanya Rasti. Iya. Jawab Kenan.
Hanin yang tidak siap pun membulatkan matanya. Apa? Enggak kok. Kamu ikut aku ke kantor, sayang. Katanya mau jenguk bayinya Irma. Kenan selalu punya alasan untuk menaklukkan kepolosan Hanin. Emangnya kamu mau ke Bandung? Tanya Hanin. Iya, sama Mang Udin. Sekalian dia juga lagi ingin pulang, karena besok kan weekend. Oh iya, Mami kok lupa? Masih menepuk keningnya. Padahal sudah jauh-jauh hari Syamsuddin meminta izin untuk menemui keluarganya di Bandung. Tapi aku belum rapi, Ken. Hanin melihat ke arah Rasti. Mas Ken. Kenan tertawa mendengar Hanin yang takut pada ibunya karena tidak menyebut nama Kenan dengan embel-embel panggilan depan. Karena Kenan memang jauh lebih tua dari Hanin. Ya udah, aku tungguin. Ucap Kenan. Namun Hanin masih diam mematung. Mau ikut nggak? Tanya Kenan lagi pada istrinya. Mau? Jawab Hanin mengangguk. Ya udah, ganti baju. Sebentar ya. Hanin tersenyum dan langsung berlari keluar kamar. Pakai rok dan atasan kemeja saja. Teriak Kenan pada istrinya. Hanin menoleh dan menunjukkan ibu jarinya ke atas dengan senyum. Ia tak tahu kelicikan apa yang akan dilakukan suaminya. Walau logis, jika harus berpakaian formal ke kantor sang suami. Namun senyum Kenan terlihat tengah merencanakan sesuatu untuk menjahili istrinya lagi. Hati-hati Ken, Han, jangan pulang terlalu malam. Karena nanti malam kita akan makan malam bersama Kiara dan suaminya. Hanin terdiam saat Rasti menyebut Kiara dan suaminya. Itu berarti nanti malam ia akan bertemu Gunawan. Kalau saat ini hati Hanin sudah tak ada lagi nama Gunawan terukir, namun ia masih enggan bertemu wanita yang pernah menjambak rambutnya dan mempermalukannya di depan umum. Iya, Mam. Kenan ingat. Kenan tersenyum pada sang ibu dan mencium pipinya. Hanin pun mencium punggung tangan Rasti. Mereka pamit dan masuk ke dalam mobil. Rasti melambaikan tangannya hingga mobil Kenan keluar dari gerbang pintu kediaman itu. Kenan bersama Hanin menuju kantor yang berada di Bandung. Mereka disupiri oleh Syamsuddin. Namun pulangnya nanti, Kenan sendiri yang akan mengemudi mobil ini. Karena Syamsuddin tidak kembali bersamanya ke Jakarta. Pria parubaya yang sudah mengabdikan separuh usianya pada keluarga Aditama itu akan cuti selama 3 hari. Karena ia akan menghadiri pernikahan anak dari kakaknya. Kenan melirik ke arah sang istri. Lalu Hanin pun melirik ke arah suaminya. Apa sih, Ken? Hanin menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Emang gak boleh liatin kamu? Hanin menggeser tubuhnya untuk lebih dekat berhadapan pada sang suami. Kamu merencanakan sesuatu ya? Hanin menatap kedua bola mata Kenan. Enggak. Jawab Kenan. Mau bawa aku ke apartemen dan kita bermalam di sana? Supaya aku gak ketemu Mas Gun? Iya. Tanya Hanin dengan menaikkan sebelah alisnya sambil tersenyum. Enggak. Kenan menggeleng. Nih ya, aku bilangin. Aku sama sekali udah gak ada perasaan apapun ke Mas Gun. Semuanya sudah hilang jauh sebelum kamu menikahiku. Ngerti? Kenan tersenyum. Udah tahu. Kamu sering bilang itu. Dan aku percaya. Apalagi kamu sering menyebut namaku dengan sensual saat dirani. Hanin langsung membungkam mulut suaminya. Diam, nanti kedengaran Pak Udin. Bisik Hanin menunjukkan arah matanya ke depan. Karena Hanin duduk di belakang kursi Syamsuddin. Kenan tertawa. Walau tawa Kenan tak terdengar karena mulutnya masih dibungkam oleh telapak tangan Hanin. Suara Kenan tertahan. Kemudian Hanin membuka telapak tangannya. Maaf, lagian kamu sih nakal banget. Kenan meneruskan tawanya. Itu kan fakta. Tahu ah. Sungut Hanin lalu ia mengalihkan pandangannya ke jendela dan membelakangi Kenan. Kenan dengan cepat mengangkat tangannya dan menarik tengkuk Hanin untuk mengalihkan kepala itu kembali ke arahnya. Apaan sih Ken, dasar pemaksa? Hanin melepaskan tangan Kenan yang ada di lehernya. Lagian, siapa suruh membelakangi aku? Hanin mengerucutkan bibirnya ke arah Kenan, membuat Kenan kembali tersenyum. Awas, aku balas nanti. Kenan tersenyum licik. Sementara Syamsuddin hanya menggeleng dan tersenyum, mendengar dan melihat pertengkaran kecil yang lucu itu dari balik kaca spion dalam.
Sesamanya di Bandung, Hanin langsung berpamitan pada Kenan untuk langsung menuju rumah Irma. Kenan mengangguk dan meminta sopir kantornya mengantarkan sang istri, karena Syamsuddin sudah akan pulang ke rumahnya. Dah, Ken, aku senang-senang dulu ya. Selamat bekerja, semangat. Ledak Hanin dengan mengibarkan kartu platinum milik suaminya, karena Hanin akan membelikan Irma perlengkapan bayi yang banyak. Kenan tersenyum. Silakan, tapi ingat, kamu siap-siap untuk menyenangkanku nanti. Bisik Kenan sesaat setelah Hanin mencium punggung tangannya untuk pamit. Dasar mesum. Hanin mengerjutkan bibirnya dan hidungnya bersamaan, seolah tidak takut dengan ancaman sang suami. Kenan kembali tertawa dan melambaikan tangannya ke arah sang istri yang hendak memasuki mobil yang sudah disiapkan sang suami. Kemudian Kenan masuk ke dalam kantornya dan mulai berkutat dengan pekerjaan, serta berkoordinasi dengan Riza yang sudah ia tugaskan ke Amerika. Sedangkan Hanin tengah bersenang-senang menggunakan kartu limited edition yang nolnya berjajar hingga berdijit-dijit. Hanin mampir ke sebuah baby shop sebelum sampai di rumah Irma. Ia berbelanja semua perlengkapan bayi, hingga ke pompa ASI elektrik, karena menurut Hanin, pasti Irma akan memerlukan alat itu setelah ia kembali bekerja nanti. Beberapa jam kemudian, Hanin sampai di depan rumah Irma. Kebetulan suami Irma pun masih mendapatkan cuti dan masih menemani istrinya di rumah yang baru pulang dari rumah sakit. Irma! Teriak Hanin yang langsung menghampiri sahabatnya dan bercibika-cibiki. Han, apa kabar lo? Irma dan Hanin berpelukan hingga tubuh mereka bergoyang. Mereka berpelukan erat dan lama. Makin ceria aja lo, gak kayak dulu waktu pertama kali datang ke rumah gue, kusut kayak benang layangan. Irma melonggarkan pelukannya. Sial banget gue hari ini. Tadi pagi gue dibilang kebo, sekarang dibilang kayak layangan. Sungut Hanin. Irma tertawa. Siapa yang bilang lo kebo? Kenan. Hanin beralih duduk di samping bayi mungil Irma yang sedang tertidur pulas di atas tempat tidur milik orang tuanya. Untung saja, teriakan kedua wanita dewasa ini tidak menyurutkan keinginan si bayi mungil itu untuk tetap terbang ke alam mimpi. Anak lu cakep banget. Ujar Hanin dengan mengelus pipi lembut bayi Irma dan Rizky yang berjenis kelamin perempuan. Iya dong, emaknya cakep, anaknya juga cakep. Ih, narsis, jangan tiru mama kamu ya sayang, kata Hanin mengelus kembali pipi mungil itu. Han, makanan baru nyadar kalau lu tidurnya kayak kebo, tapi dia tetap cinta ya sama kebo ini. Irma, sayang Hanin membuat Irma tertawa. Hanin memang terkenal kebluk jika sedang tidur. Ia pun biasa dipanggil kebo oleh kedua sahabatnya. Karena asal ketemu bantal, ia akan langsung terlelap dan tidak ingat apapun, walau bumi sedang gonjang-ganjing. Love is blind. Keburukan apapun dari orang yang dicintai pasti dilihatnya menjadi lucu dan menggemaskan. Ucap Rizky sambil membawakan minuman dingin untuk Hanin. Tuh, itu kata cowok, berarti bener, salut Irma. Irma kalau tidur suka ngiler terus lorok, tapi aku tetap cinta. Ucap Rizky lagi. Teriak Irma manja membuat Hanin tertawa. Ya, mungkin seperti inilah kaum Adam, selalu senang meledek dan menggoda istrinya. Hanin cukup lama berada di rumah Irma, hingga ia lupa mengabarkan suaminya. Bapak sudah menelpon, ujar sopir Kenan yang bekerja di perusahaan ekspor miliknya. Ki, pulang sana daripada kena hukuman nanti, kata Irma. Biarin Han, paling dihukumnya nanti malam. Ada Rizky. Ledekin Hanin aja. Ternyata ya, suami lu sama suami gue 11-12. Bisik Hanin di telinga Irma. Ya, orang pendiam emang gitu, Han. Pak Kenan sama Rizky kan orangnya lempeng kayak jalan tol. Kerja terus, lurus aja kagak belok-belok. Jadi pas punya istri dilampiasinnya ke istri semua. Hanin tertawa. Ternyata perkataan sahabatnya ini ada benarnya. Kedua wanita dewasa ini pun tertawa bersama. Udah Ki, pulang sana. Sampaikan terima kasih gue sama Pak Kenan atas bonusnya buat anak gue.
Ucap Irma yang diberi insentif dari kantong pribadi Kenan khusus untuk putrinya yang baru lahir.